seperti itu. Kemudian dan kendala yang lain seperti masyarakat dan tetangga-tetangga yang kurang berkenan ada. Contoh ketika saya akan bersih-bersih di sekretariat Ansor. Ya. Nah itu ada cetukan yang tentu sangat menyakitkan hati para sahabat Ansor dan iya. itu yang menjadi kendala kan, tapi itu adalah sebuah rintangan yang untuk kemudian kita lebih aktif dan semangat hirohnya untuk lebih kreatif lagi. Ya. Karena ada cetukan contoh yang saya dengar, gedung ini tentu tidak akan lama ditempati oleh sahabat Ansor dan Bangsat, tidak akan lama lagi pasti bubar. Nah itu banyak sahabat Ansor yang tidak terima, kenapa harus seperti itu. Ya. Itu kan, itu yang pertama. Kemudian ada perkataan, Ansor itu apa sih, bergeraknya seperti apa, dan tentu itu menjadi kendala juga karena sering sekali karena sahabat-sahabat Ansor itu ya terkadang ada yang baperan. Itu kan menjadi langsung ke hati gitu ya. Langsung ke hati, dan juga itu menjadi kendala keaktifan, besok lagi tidak mengikuti kegiatan yang aktif dalam Ansor gitu. Dan juga banyak rintangan yang lain tentu dalam lika-liku keorganisasian, tentu banyak sekali. Itu contoh beberapa kendala-kendala yang kita alami saat ini di dalam menjalankan organisasi Ansor di Lantin Cempedak seperti itu. Oke. Terus apa motivasi dengan dan sahabat-sahabat lainnya untuk terus mau melangkah meskipun banyak rintangan, terus mau memperjuangkan NU, memperjuangkan Ansor, itu apa? Oke. Terkait kita berbicara motivasi agar orang lain juga tertarik. Oke. Terkait motivasi tentu ada banyak hal yang mendorong kita untuk lebih aktif dan kreatif lagi di bidang Ansor. Itu kalau tidak salah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sudah pernah mengatakan, barang siapa sapa wonge sing ngurip-urip Ansor, itu bahasa Jawanya akan diakui sebagai santrinya. Itu salah satu motivasi yang kita pegang erat sahabat Bangsat dan Ansor untuk kemudian terus menjalankan roda organisasi walaupun ada banyak rintangan atau cercaan yang kurang mengenakan bagi kita. Itu salah satu motivasinya. Karena saya sendiri tentu karena dulunya di pesantren tidak mantap dalam mengaji dan tentu leda-lede, salah satu senjata untuk betul-betul tabarukan kepada Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Karena ada iming-iming, siapa yang mengurusi organisasi NU itu jaminannya akan masuk surga. Siapa yang tidak mau seperti itu? Hanya saja mengurusi. Akan tapi betul-betul kita perlu kupas lagi perkataan yang seperti itu, karena siapa yang mengurusi NU itu kan betul-betul ya harus selesai dengan diri kita sendiri. Berarti kita tidak terkendala oleh keluarga. Contohnya keluarga sudah dicukupi, kemudian untuk pekerjaan kita harus membagi waktu, untuk manajemen waktu juga kita harus bisa. Itu karena perkataan siapa yang bisa mengurusi organisasi NU dan juga ada iming-iming masuk surga, betul-betul ternyata berat untuk dilakukan memang. Walaupun untuk menjadi motivasi, akan tapi kalau kita jalankan sebetulnya berat itu sahabat itu. Dan tentu akan tapi walaupun berat karena kita ya berusaha, walaupun berat ya kadang ya kita istirahat sejenak
berpikir, oh iya, kita hidup ini kan dituntut untuk berjuang. Sedangkan berjuang itu memang berat. Akan tapi kalau tidak berjuang, untuk apa kita hidup? Kan seperti itu. Berarti kan dibolak-balikan, oh iya, kalau kita memang berat untuk menjalankan roda organisasi, terkadang kita ya obrolan santai dan juga ngopi bareng untuk menghilangkan rasa penat kita dan juga rasa loyo kita untuk supaya hero kita bangkit lagi seperti itu. Salah satunya untuk motivasinya itu perkataan dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Wow. Pendiri Nahdlatul Ulama. Terima kasih. Mungkin terakhir ada beberapa hal yang ingin jenengan sampaikan kepada pemirsa semua, pesan-pesan atau apa? Kayak untuk terakhir kalinya tentu saya mengajak bersama sahabat-sahabat Ansor dan Banser yang sudah berkhidmah, yang sudah menjadi kader, tentu harus kita lanjutkan ke jenjang selanjutnya. Karena saya ingat apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Ahmad Halwani, tentu di dalam menjalankan organisasi NU itu yang sebetulnya dan sebenarnya itu harus berjenjang. Berjenjang itu dalam artian kita itu dulu sebagai kita pelajar tentu sudah mengikuti Ibnu supaya tidak kaget di dalam Ansor. Ibnu kemudian Ansor dan juga ke NU, supaya di dalam organisasi tersebut kan sudah mengenal oh di dalam organisasi tersebut adalah mendapati orang-orang yang beda pemikiran, tidak sefrekuensi pada kita. Itu harus berjenjang. Kemudian dalam artian berjenjang lainnya adalah kita ini kan masih di ranah ranting itu desa ya. Nanti ada kecamatan yang PAC atau pimpinan anak cabang, kemudian nanti atasnya ada PC atau pengurus cabang, sampai ke PB pengurus besar. Nah itu dalam artian berjenjang itu di dalam desa, kemudian kecamatan, terus kabupaten dan provinsi seperti itu. Tidak harus kita menjadi pemimpin atau menjadi ketua itu langsung ke atas. Nantinya ketika kita belum memahami satu sama lain, itu menjadikan rancor di dalam organisasi seperti itu. Untuk yang saya ingat seperti itu. Kemudian yang terakhir pada sahabat-sahabat Ansor dan Banser, khususnya pada sahabat yang ada di desa Cepedak, teruslah maju, jangan pantang mundur. Kita adalah menjalankan organisasi yang betul, adalah organisasi yang bersanad. Tidak perlu ragu, kita ragukan lagi. Kemudian yang selanjutnya yang belum masuk dalam Ansor, saya minta juga harus lebih atau kepengin tahu terkait Ansor sebelum masuk ke dalam organisasi Ansor. Nantinya kita dapat berbincang-bincang lagi dan juga ngopi kental, ngopi bareng terkait organisasi Ansor itu apa. Kemudian yang terakhir ada kata-kata, sebetulnya kata-kata ini adalah kata yang jorok, akan tapi itu maknanya ya baik. Itu adalah pakaian dalam seorang pria itu adalah sempak teles. Itu artinya semangat, kompak, anti lemes. Yang terakhir adalah sempak teles, semangat, kompak, anti lemes. Mungkin itu. Terima kasih pemirsa sudah menonton acara Gen Z kami di channel Ansor Ranting Desa Cepedak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kembali lagi bersama kami di momen-momen berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.